Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, apa kabar? Hari Ahad, harinya hari libur. Tapi sekarang saya lagi di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Luwu Timur. Ini bukan di luar, ini di kamar hotel. Backgroundnya memang kayak begini. Oke, saudara sekalian, ini ada kiriman dari teman senior saya di Solo, Jawa Tengah, Bapak Mudrik Sangidu. Ada yang aktif tahun 90 akhir gitu ya. Pasti saya kira tahu Pak Mudrik Sangidu ini adalah tokoh P3, ketua apa istilahnya DPC ya, Dewan Pimpinan Cabang P3 Solo, kota Solo. Dan dia tokoh, walaupun domisili di Solo, tapi dia bisa disebut tokoh nasional. Dan saat itu yang fenomenal, dia bersama Megawati Soekarno Putri yang saat itu berhasil menjadi ketua umum PDIP pada Kongres di Bali kalau tidak salah, menggantikan PDI waktu itu masih Suryadi. Kemudian ternyata pemerintah melarang PDIP untuk berkontestasi di pemilu 1900 berapa ya, 2099 kalau nggak salah ya. Karena tidak bisa ikut pemilu, Mudrik bertemu dengan Megawati di Kebagusan. Kemudian mereka sepakat membuat Mega Bintang. Ya, Meganya Megawati, bintangnya waktu itu adalah logonya Partai Persatuan Pembangunan. Ini tafsiran saya ya. Saya nggak tahu apakah begitu sebetulnya, saya nggak tahu. Tapi yang menarik adalah dengan 3 bintang ini, kemudian PDIP memerintahkan simpatisannya, anggotanya, kadernya untuk mengalihkan suaranya kepada P3 dalam pemilu 1999 kalau nggak salah. Dan wah, itu rezeki kedurian runtuh. Nah, orang tua ini yang kalau nggak salah bulan kemarin ya, usianya sudah 79, saudara, 79 tahun, luar biasa. Ini buat gebrakan lagi. Memang ini orang ini secara apa ya, daya juangnya itu memang tidak pernah kendor ya, walaupun digerogoti usia sudah sungguh-sungguh tidak muda lagi. Orang ini, Pak Mudrik Sangidu ini memang dahsyat sekali. Nah, Mudrik Sangidu juga menulis surat kepada MPR, DPR, dan DPD. Ini benar sudah, saya bacakan saja ya. Ini pakai kop suratnya Bolone, Mega Bintang, tagline-nya Bolone wong cilik. Wong Bolone itu temannya ya, temannya. Bolo itu bahkan sebenarnya bukan cuma teman, tapi Bolo teman yang siap membantu, siap mendukung, siap menolong, membela, bahkan membela, bukan cuma menolong, tapi membela. Nah ini ya, kepada yang terhormat Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI di Jakarta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, bahwa akhir-akhir ini telah terjadi kegaduhan sosial diakibatkan oleh gugatan saudara Bambang Trimulyono tentang keabsahan ijazah SD, SMP, dan SMA Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sedangkan perkara tersebut belum mendapatkan keputusan yang pasti oleh majelis hakim, penggugat telah mencabut gugatannya sehingga hal tersebut menjadikan kesimpang siuran informasi di masyarakat. Oke, saya lanjut lagi. Demi menjaga kondusivitas di masyarakat serta kepastian informasi tentang keabsahan ijazah presiden, dengan ini kami memohon kepada Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, dan Ketua DPD RI untuk memanggil Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo guna memberikan keterangan kepada rakyat Indonesia dengan menunjukkan ijazah asli SD, SMP, dan SMA. Nah, demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan diperkenankannya surat permohonan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surakarta, 2 November 2022. Hormat kami atas nama keluarga besar Mega Bintang, Mudrik Setiawan Malkan Sangidu, Ketua Dewan Pembina Mega Bintang.
Tembusan kepada yang terhormat Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI, Bapak Kepala Kejaksaan Agung RI, Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi, 5. Pers. Nah, saudara sekalian, ini menjadi menarik karena seperti dalam surat ini disinggung-singgung, walaupun belum mendapat kepastian dari majelis hakim, tapi penggugat telah mencabut gugatannya, ya kan? Pencabutan itu dilakukan karena mereka tidak menduga. Sebagai penasihat hukum, mereka tidak menduga bahwa Bambang Tri akan ditahan, sehingga mempersulit proses pengadilan. Padahal sudah sidang pertama, kalau Bambang Tri ditahan, maka padahal akses informasi, akses bukti-bukti, data-data, akses saksi-saksi ada pada Bambang Tri. Kalimat Ahmad Konstitusi kalau begitu, kalau memaksa melanjutkan kasus ini sama dengan mengajukan gugatan untuk dikalahkan. Tapi kemudian seperti biasa, warga khususnya netizen ada spekulasi-spekulasi tersendiri. Ada yang mengatakan ini pasti mendapat tekanan dan ancaman. Ada lagi ya kita tahu watak karakter dari rezim ini. Yang penting gebuk dulu urusan nanti dan sebagainya. Pasal bisa dicari kalau kata siapa namanya Mahfud MD. Nah, saudara sekalian, yang menarik adalah bahwa surat seperti ini harus diakui menjadi terobosan. Karena selama berbulan-bulan energi seluruh rakyat Indonesia itu, bukan seluruh lah ya, sebagian orang yang tertarik mengikutinya itu terkuras karena ketidakpastian. Ini betul nggak sih ijazahnya gitulah? Kan kalau kita baca komentar-komentar netizen di Twitter, itu kan disebut yang dipersoalkan ijazah satu orang. Kenapa yang sibuk orang-orang yang lainnya? Satu orang yang dipersoalkan, satu angkatan yang sibuk. Bahkan di luar itu, ada teman-teman SD-nya memberikan pernyataan kesaksian, teman-teman gurunya SMP memberikan kesaksian pernyataan, teman SMA, dosen-dosennya, bahkan pejabat rektorat dan dekanat UGM yang hari-hari menjabat pun memberikan kesaksian. Ini kan lucu gitu loh. Dan lebih lucu lagi ketika kesaksian-kesaksian diberikan itu, mereka datang membawa ijazahnya, walaupun fotokopi juga. Yang dipersoalkan itu kan kalau kita mau ngomong gampang, Pak atau Mbah ya gitu ya, kami nggak mempersoalkan ijazah kalian. Ngapain kalian sibuk membawa ijazah tunjukkan kepada pers, kamera gitu. Yang kami pertanyakan, bener nggak ijazah Jokowi itu asli apa palsu? Kan itu sebetulnya kan. Jadi emang dibikin barang simpel, dibikin rumit gitu loh. Seperti kata Amin Rais, saya ulang-ulang lagi bahwa ini kan perkara simpel. Cukup Jokowi datang ke pengadilan, tunjukkan ini loh ijazah asli saya, selesai 10 menit gitu kan. Mbak Amin ini simpel sih walaupun, tapi ya justru karena tidak muncul-muncul, tidak kunjung menunjukkan ijazah aslinya, malah bermain orkestra, semua dikerahkan, bahkan sampai dengan mengatakan ijazah tidak penting, yang penting skill, kapasitas. Iya, dalam beberapa kasus tertentu oke. Ya gitu kan. Kita bisa sebut Bob Sadino, ijazahnya apa sih gitu kan. Bahkan dalam buku-bukunya tulisannya dia jelas-jelas tanda kutip menyerang sekolah gitu kan. Sekolah nggak penting sebagainya. Kemudian dia bisa sukses jadi pengusaha besar. Atau di kalangan selain dunia usaha juga birokrasi ada Susi Pujiastuti. Orang bilang ijazahnya cuma SMP kalau nggak salah ya, saya nggak tahu persis, tapi memang nggak tinggi. Tapi dia berhasil menjadi pengusaha sukses, perikanan, pesawat terbang, maskapai maksud saya ya. Kemudian jadi menterinya Jokowi dan punya kinerja dalam kabinet juga nggak bisa disebut kaleng-kaleng. Saya beberapa kali ikut rapat antar kementerian, Susi hadir juga menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang menteri yang keberpihakannya kepada rakyat, khususnya pada nelayan itu sangat jelas gitu loh. Tapi kan itu hanya kasuistis tertentu sekali. Secara umum ijazah tetap penting, Mas Jokowi, tetap penting kecuali mohon maaf. Sorry, ini saya cuma ngutip netizen, kecuali maaf tukang copet itu nggak perlu ijazah, yang penting terampil kan gitu kan. Tukang ngibul gitu misalnya ya, tukang bohong, tukang janji-janji palsu itu barangkali nggak perlu ijazah. Dia mau ngibul loh, terang aja deh ijazahnya S3, kan nggak ada kalimat begitu kan, nggak ada. Nah tapi secara umum orang cari kerja, mau masuk pabrik jadi buruh yang dapat UMR, kadang-kadang di bawah UMR pun harus pakai ijazah gitu kan. Nah ya beginilah. Nah
kembali ke soal ini, Mudrik betul sekali ya, dengan segala hormat orang tua ini dasar sekali, dia membuat terobosan. Udahlah, daripada ini ribut kagak puguh, nggak jelas, ada ketidakpastian informasi, simpang siur segala macam. Udah MPR, DPR, DPD panggil tuh Jokowi. Dan semestinya tanpa ada surat seperti ini pun pimpinan lembaga tinggi negara itu apa ya, melihat fakta di lapangan gitu loh, bahwa ini ada kegaduhan, kekisruan tak berkesudahan, hanya ke persoalan selembar ijazah atau 2-3 lembar ijazah SD, SMP, SMA ya. Ingat, yang dipersoalkan, yang digugat di pengadilan itu ijazah SD, SMP, SMA. Seperti kata suratnya Pak Mudrik ini, bukan ijazah UGM. Bukan. Nah ini tapi karena overdosis sampai rektornya, dekannya ikut-ikut bunyi. Kami meyakini bahwa ijazah Bapak Jokowi itu asli. Lah kan kalimat aja meyakini kok. Yakin nih. Kami yakin kan subjektif sekali. Yakin, lo yakin ya, gue sih enggak kan yakin. Tapi kalau faktanya kami menyatakan, misalnya kalimatnya begitu, wow, lebih clear gitu kan mestinya. Nah saudara sekalian, kembali soal ini. Kalau DPR, MPR, DPD peka dan memiliki keberpihak pada rakyat, mereka hanya memanggil saja, meminta presiden menjelaskan kepada rakyat, jelaskan dan menunjukkan bukti ini loh ijazah asli saya. Selesai itu. Selesai. Oh iya asli, alhamdulillah kita punya presiden asli. Karena ini penting, jangan sampai kita punya negara dipimpin oleh orang yang tidak berhak secara administratif. Itu kan administratif ya. Yang penting kan prestasi. Oke, itu dua hal berbeda, saya setuju. Tapi administratif ini adalah pintu gerbang awal yang memberikan legalitas sekaligus legitimasi untuk orang sampai ke tahap berikutnya. Nah, saudara sekalian, ini menarik dan gerakan seperti ini harus digelorakan lagi. Tadi beberapa waktu lalu Pak Mudrik Sangido sempat telepon saya, Mas, tolong teman-teman gerakan lawyer ya, digerakkan para lawyer atau lembaga organisasi segala macam ikut bikin surat serupa untuk mendesak MPR, DPR dan DPD memanggil. Dan seharusnya memang begitu, memanggil. Udah disudahi persoalan, kegaduhan, betul nggak? Itu aja, jangan dipelihara. Misalkan sampai di Omnibus Law, sanksi terhadap ijazah palsu dihapuskan. Kan orang semua aduh, ini apa? Kok jadi ada istilah apa, berjalin kelindang gitu ya, saling terkait gitu. Ijazah palsu, juga ada ijazah palsu tidak dibantah dengan tegas ya, dengan menunjukkan fakta-fakta ini ijazah saya, justru melibatkan banyak pihak lain. Teman-teman sekolahnya di SD, di SMP, di SMA, kuliah, guru-gurunya, kepala sekolahnya, guru bahasa Inggris. Saya bilang Pak Jokowi selalu nilai terbaik untuk bahasa Inggris. Pak Jokowi bahasa Inggris kan lucu. Kemudian guru kimianya Pak Jokowi pintar, nilai kimianya bagus. Kemudian netizen seperti biasa mengulik lagi, oh tahun 75 tuh belum ada mata pelajaran kimia di oh saya nggak tahu lah itu benar atau enggak ya, dan saya tidak terlalu berminat untuk menelusuri. Saya hanya ingin kegaduhan ini selesai. Mari kita arahkan konsentrasi kita, tenaga kita, energi kita, sumber daya kita untuk hal-hal yang lebih produktif dan strategis. Bukan berarti soal jasa tidak penting, itu sangat-sangat penting. Justru itu kita selesaikan dengan cara yang tepat dan cepat, oke? Ya, oke. Secara khusus kepada para pimpinan lembaga tinggi DPR, MPR, DPD, please dah, kalian itu dipilih oleh rakyat, mendapat nikmat karunia dari Allah Taala berupa gaji, fasilitas, kewenangan yang diberikan oleh rakyat. Gunakan itu untuk kepentingan rakyat. Jangan menutup mata dan telinga. Jangan seperti istilah di Menara Gading, asik dengan kebanggaannya, sementara di bawah persoalan apa segala macam nggak peduli. Jangan, ya. Itu amanah yang akan diminta pertanggungjawabannya, ya. Oke, kita tunggu surat-surat berikutnya dari para aktivis, para SM, profesi, dokter, lawyer segala macam. Surat-surat dasarkan pada pimpinan lembaga tinggi negara, seperti yang dilakukan oleh Mudrik Sangido. Pak Mudrik, Anda luar biasa. Saya Edi Mulyadi untuk KPNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.